3 dan Iqra 4. Maka kelompok ini diambil itu pada Iqra 3-nya, bukan Iqra 2 atau bukan Iqra 4. Jadi meletakkan kelompok itu pada kelompok yang menengah. Misal saja di kelompok 1 itu ada satu kelompok, Waalaikumsalam, kita letakkan pada Iqra 4. Kemudian kelompok kedua Iqra 6, kemudian kelompok ketiga kelompok Al-Quran. Ini kita dapat pengkelompokan ini setelah kita melakukan pemetaan kemampuan baca dari peserta didik terlebih dahulu, ya. Nah, asisten-asisten di bawah itu bukan asisten pendamping yang difasilitasi dari sekolah. Artinya asisten-asisten yang ada di bawah itu adalah asisten-asisten yang kita anggap mampu dari kelas kita masing-masing untuk membantu proses pengajaran. Jadi asisten di sini pekerjaannya, tugasnya nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Ini bukan asisten membantu kita dalam dalam mengajar, menentukan kualitas bacaan, tetapi asisten kita dalam mengkondisikan kelompoknya masing-masing. Jadi kalau di kelas itu ketua kelas lah kata belajar itu, ya. Jadi asisten di situ bukan asisten mengajar, tetapi asisten untuk membantu mengkoordinir kelompoknya masing-masing. Kemudian ini tahapan pembelajaran. Jadi tahapan yang pertama, walaupun anak tersebut sudah Iqra 4, Iqra 5 atau Iqra 6, jangan pernah kita lupa sebagai pendidik mengenalkan kembali huruf hijaiyah alif sampai ya. Karena ini yang akan yang banyak terjadi, ada anak-anak yang sudah Iqra 4 tetapi kadang huruf ta itu dibacanya ya setelah bersambung. Huruf fa terkadang dibacanya qaf, ya, atau nun, huruf na atau nun itu dibaca huruf ba. Kadang terbalik-balik titiknya ini. Karena kenapa? Belum terpahat di pemikiran mereka, belum terpahat di otak mereka, sehingga kadang tertukar titik huruf. Maka walaupun dia sudah Iqra 6 atau Iqra 4, maka proses yang pertama kali harus kita lakukan adalah memahamkan kembali huruf hijaiyah. Caranya yang pertama dia harus menghafal. Harus hafal alif sampai ya, kemudian mampu menuliskan huruf alif sampai ya dengan tidak melihat Iqra atau dengan tidak melihat catatan-catatan. Nah, kalau dia sudah mampu menuliskan huruf alif sampai ya dengan tidak melihat catatan atau tidak melihat contoh, kemudian mampu menghafalkan huruf hijaiyah, maka insya Allah itu sudah terpahat di dalam pemikirannya. Jadi bukan hanya hafal di lisan, tetapi betul-betul sudah hafal di pemikiran mereka. Kemudian klasikal kelompok maksimal 3 halaman. Itu maksimal ya. Artinya boleh kurang dari 3 halaman. 3 halaman itu beda dengan 3 lembar. Kalau halaman itu kan, mohon maaf ya ibu ya, bapak-bapak, ini kan halaman ini halaman. Satu halaman itu seperti ini. Kalau satu lembar itu seperti ini. Artinya kiri dan kanan itu satu lembar. Tapi kalau halaman itu satu muka saja. Nah, maksimal klasikal itu 3 halaman. Karena kalau sudah lebih dari 3 halaman, kadang daya tangkap anak-anak itu terbatas. Kalaupun misalnya daya tangkapnya lemah, boleh hanya 1 halaman atau maksimal 2 halaman. Jadi ini melihat kondisi kemampuan belajar anak-anak ya. Kemudian membaca bersama-sama 5-7 menit. Jadi nanti setelah diklasikalkan, anak-anak membaca bersama-sama, kemudian menyimak bacaan siswa, atau siswa saling menyimak. Nah, ini ada 2 metodenya, menyimak bacaan siswa atau siswa saling menyimak. Karena dia sudah dikelompokkan seperti ini tadi, jadi kita menyimaknya mudah, ya. Jadi kita menyimaknya mudah. Anggap saja ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi kita menyimaknya itu cukup kelompok A, 4 orang ini membaca halaman yang sama. Mereka membaca secara bersama-sama, kita yang menyimak. Anak yang punya kemampuan baca yang bagus pasti akan terkontrol. Anak yang punya kemampuan baca kurang bagus, dia pasti akan sedikit terbata-bata, walaupun secara berjamaah, walaupun secara bersama-sama. Dan itu sudah kami praktekkan dan sudah kami praktekkan di lapangan ketika kami mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Seperti itu.
Jadi misal saja dia pasti ada yang, kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya itu, kalau ada yang tak hafal pasti beda dewe lah, kira-kira kayak itu nah. Ya, dan kita tahu, oh, kau salah tuh, diulang lagi. Kau salah, diulang lagi. Jadi kelompok ini, satu kelompok itu, misalnya Iqra 4 halaman 6, 4 orang ini semuanya membaca Iqra 4 halaman 6 setelah tadi diklasikalkan di awal. Nah, ketika itu 4 kelompok ini, 4 orang ini dalam satu kelompok itu membaca secara bersama-sama 2 atau sampai 3 kali. Ini tadi waktunya kira-kira. Nah, membaca bersama-sama 5 sampai 7 menit. Mereka baca sama-sama dulu. Siapa yang akan mengkoordinir? Asistennya tadi. Jadi dia dikoordinir oleh asisten kelompok yang masing-masing. Jadi dalam satu kelas itu bisa jadi ada 2 atau 3 kelompok atau lebih. Tapi maksimal usahakan paling maksimal 4 kelompok. Jadi ada Iqra 1, 2, 3 satu kelompok, Iqra 4, 5 satu kelompok, Iqra 6 satu kelompok, dan Al-Quran satu kelompok. Jadi maksimal 4 kelompok. Lebih idealnya itu 4 kelompok. Tapi kalau 3 kelompok kayaknya masih terlalu sedikit. Tapi kalau sudah 5 kelompok itu sudah kebanyakan kelompoknya. Jadi idealnya yang kami praktekkan di lapangan itu 4 kelompok ya. Sehingga memudahkan kita mengajar dan tidak memakan waktu yang lama. Misalnya 5 sampai 7 menit mereka membaca bersama-sama, sudah itu mereka menyimak bacaan siswa atau siswa saling menyimak. Jadi menyimak bacaan siswa tetap mereka baca sama-sama, kita yang menyimak. Atau siswa ini 1, 2, 3, 4 mereka yang saling simak. Jadi tidak harus kita yang menyimak, tapi mereka yang saling menyimak. Siapa yang akan mengkoordinir? Asisten tadi. Artinya yang asisten itu adalah orang-orang yang paling tidak dia di antara 4 orang ini, ketika tadi dibaca bersama-sama kan kita mendengarnya. Misalnya Ustaz Ardayan yang paling bagus, hari ini dia yang paling bagus. Artinya hari ini dia yang akan menyimak 4 orang temannya. Misal besok ternyata yang lebih lancar Ustaz Agus, Ustaz Ardayan tidak misalnya, berarti yang akan menyimak di kelompok itu adalah Ustaz Agus. Kira-kira seperti itu ya sederhananya. Atau syukur kalau misalnya dalam satu kelompok itu betul-betul sudah ada anak yang bacaannya bagus ya, jadi bisa memanfaatkan anak yang sudah bacaannya tadi lumayan bagus. Kemudian kita lanjut. Nah, ini metode klasikal. Jadi metode klasikal itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kita membacakan terlebih dahulu ya, kita membacakan terlebih dahulu. Misal satu kelompok ini dia Iqra 4 halaman berapa ini saya lupa ya. Nah, jadi kita dulu yang membacakan. Kelompok 1 dengarkan bacaan Ustaz. Yang kelompok 2, 3, dan 4 mereka diam dulu. Mereka diam. Jadi tadi waktu klasikal ada kan? Waktu klasikal. Nah, ini sebentar, ada di pengkelompokan waktu. Nah, ini nih. Ya, sekitar 7 menit klasikal. Artinya satu kelompok itu kalau ada 4 kelompok dibagi saja, atau misalnya 2 menit cukup klasikal dalam satu kelompok itu. Misalnya seperti ini. Misalnya dibacakan dulu oleh ustaznya. Misalnya, kalau misalnya tidak punya Iqra klasikal, nanti bisa ustaznya pegang Iqra, yang kelompok semuanya pegang Iqra. Jadi dibacakan seperti ini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz membacakan li adama fasajadu. Diikuti. Li adama fasajadu. Kalau misalnya ada yang salah, diputus dulu. Li adama fasajadu. Baru disambung. Li adama fasajadu. Ayo nak diulang lagi 3 kali. 1, 2, 3. Li adama fasajadu. Diulang lagi. Li adama fasajadu. Sudah baca semuanya? Sudah bisa baca ini semuanya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. La tara fiha. La tara fiha Iwajan. La tara fiha iwajan. La tara fiha iwajan. Kita ulang 2 kali lagi. 1, 2, 3. La tara fiha
Sekali lagi. La tara fiha iwajan. Begitu dan seterusnya sampai ke bawah. Enaknya Iqra itu kalau dia mampu membaca yang paling atas, lancar di paling atas, di bawah sini dia akan mengikuti, ikut lancar. Itu enaknya. Dan perlu diketahui bersama-sama bahwa tidak setiap lembaran Iqra itu harus dibaca, ya. Nah, tidak semuanya harus dibaca. Nanti kita kita kesini dulu. Yang perlu diperhatikan, yang pertama setiap kelompok halaman tempat bacanya sama. Nah, jadi ingat ya, Bapak Ibu sekalian, setiap kelompok, misal kelompok A, B, dan C, itu tidak boleh dalam satu kelompok itu bacaannya berbeda. Semuanya harus sama. Misal kelompok A di Iqra 3 halaman 12, maka di kelompok A semuanya harus baca Iqra 3 halaman 12. Tidak boleh ada yang halaman 11, tidak boleh ada yang halaman 14. Dan ketika mereka harus pindah, maka semuanya harus pindah. Yang bertanggung jawab asistennya tadi. Jadi mereka tuh akan berlomba-lomba, soalnya mereka itu, apalagi kalau misalnya kalau kami di TPA itu ada penekanan, kalau sampai kelompok kamu ada yang tidak pindah, maka satu kelompok ini akan Ustadz penalti, balik lagi dari kelompok 3 awal. Nah, jadi kayak ada semangat dalam satu kelompok itu untuk berlomba-lomba. Ayo kau awas kau kalau tidak pindah.